Halo, selamat datang kembali di kuliah on kali ini. Kita akan belajar tentang sumber daya alam dan lingkungan. Dalam kali ini mungkin kita akan belajar klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pembagiannya, bagaimana konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam, dan bagaimana masalah kependudukan itu ternyata berdampak signifikan, berdampak serius terhadap lingkungan hidup, serta prinsip dan usaha pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kita akan mulai dari SDM dan SDA. Mungkin kita sering mendengar ya, apa itu SDM dan apa itu SDA. Sumber daya alam merupakan kekayaan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Karena semua kekayaan bumi, baik itu biotik maupun abiotik, dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia yang disebut sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu bebas kita eksplor, bebas kita manfaatkan untuk kelangsungan makhluk hidup. Jadi kita bisa ngambil ikan di laut untuk dimakan untuk kelangsungan kehidupan, tapi tentu dengan peraturan-peraturan tertentu. Nah, ini yang kemudian kita akan bahas di SDM atau sumber daya manusia. Jadi bagaimana ternyata sumber daya alam yang bebas dieksplor akan dibatasi oleh manusia itu sendiri. Kehidupan manusia di bumi ditunjang oleh tersedianya sumber daya alam. Dalam perkembangan ilmu dan teknologi yang paling canggih sekalipun, manusia tetap akan bergantung pada sumber daya alam. Jelas ya. Pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestariannya. Karena ada sumber daya alam yang bersifat terbatas. Banyak ya sumber daya alam yang bersifat terbatas, seperti misalkan batu bara, atau banyak lah yang mungkin akan ada lagi ratusan atau bahkan jutaan tahun yang akan datang. Maka untuk kelangsungan hidup manusia perlu diadakan tindakan yang bijaksana dan disertai dengan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan sumber daya alam agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Pastinya. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Berikut ini akan disajikan beberapa penggolongan sumber daya alam, yaitu berdasarkan pada sifat, potensi, dan jenisnya. Berdasarkan sifat, menurut sifatnya sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalkan hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah, disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Kalau hewan misalkan dibudidayakan, itu bisa akan pulih kembali atau beranak kembali. Tapi ada beberapa hewan mungkin yang punah akibat perburuan, lagi-lagi akibat sumber daya manusianya ya. Ada atau bahkan beberapa tumbuhan yang juga mungkin punah karena tidak melakukan pemeliharaan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sering kita lihat ya, ada beberapa yang mungkin akan habis, seperti contohnya minyak bumi, gas, batu bara, bahan tambang lainnya. Nah, mereka akan bisa pulih tapi butuh waktu jutaan tahun yang akan datang. Nah, itu butuh waktu yang lama. Sumber daya alam yang tidak habis, misalkan udara, matahari, energi pasang surut, energi laut, dan air dalam siklus hidrologi. Itu yang disebut dengan sumber daya. Walaupun kita menghirup udara sebanyak-banyaknya, itu tidak akan habis. Berdasarkan potensi, menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisik, seperti batu, besi, emas, kayu, serat, kapas, kaca, dan rosella. Nah, kita memanfaatkan sumber-sumber daya alam materi ini wujudnya. Ada juga sumber daya alam dalam bentuk energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalkan
batu bara. Nah, batu bara tidak serta-merta kemudian kita menggunakan batu bara kita telan, tapi energi dari batu bara itu tersendiri kan harus dibakar dulu, harus diolah lagi. Minyak bumi, gas, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, kincir angin. Itu yang disebut dengan memanfaatkan energi, sumber daya alam energi. Contoh sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti air terjun ya. Air terjun tidak kemudian kalau misalkan dilihat sekilas mungkin bisa untuk pemandangan saja, tapi ternyata air terjun juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalkan tanah, daratan, dan angkasa. Berdasarkan jenis, menurut jenisnya sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam non-hayati, abiotik, disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalkan bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Sumber daya alam hayati, biotik, disebut juga sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalkan hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Itu dia perihal tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi kita sebagai manusia harus bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, karena ada beberapa sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui sehingga akan habis, dan tentunya akan menjadi PR tersendiri untuk anak cucu kita nanti jika kemudian sumber daya tersebut habis. Sampai ketemu di kelas selanjutnya, tetap sehat dan tetap bersemangat mengikuti kuliah walaupun secara virtual.